want to sing your song again, whatever may pass. Shalom, Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua dalam junjungan Tuhan, amin. Dan kita semua percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Dimanapun kita sedang berada saat ini menyembah Tuhan, Tuhan hadir merawat setiap kita. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami undang hadirat-Mu. Dua tiga orang berkumpul dan bersepakat dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mencari wajah-Mu Tuhan, kami juga menemukan tangan-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, kekuatan yang baru dari-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengasihi setiap kami, layakan setiap kami, ampuni setiap kami Tuhan, bila ada pikiran dan hati yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berikan kami hati yang rindu, hati yang sungguh-sungguh menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan hidup kami serahkan hati kami dalam tangan-Mu. Ini pujian penyembahan kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selalu
Haleluya. Amin. Nah, Tuhan siap sebagai Tuhan kembali lagi. Amin. Dere Gusti orang rugi menatane. Dere Gusti Tuhan
memiliki pengalaman yang lebih lanjut. Di waktunya Tuhan kami menerima kebenaran firman-Mu, kami mau menerima kehendak-Mu Tuhan, melewati hamba-Mu yang sudah mempersiapkan. Pakai hamba-Mu Tuhan, Kau urapi firman-Mu,
urapi setiap kami yang mendengarkannya, supaya firman yang dikaburkan Tuhan boleh kami terima dan kami praktekkan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, mengurusi setiap kami, dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu, dan kami naikkan doa kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini dinyanyikan oleh Ibu Lisa dari Surabaya. Mari saudara, kita berdoa dulu, kita berdoa. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Inilah Tuhan sembahlah kami menjadi jemaat-Mu. Engkau tahu Tuhan di saat-saat yang penuh dengan ketidakpastian ini, kami tetap teguh Tuhan berpegang pada janji-Mu. Kami tidak mau jauh dari-Mu. Kami tidak mau Tuhan jauh dari kasih-Mu. Kami ingin selalu terlibat di dalam pelayanan-Mu. Bapa Surgawi, urapilah setiap jemaat di tempat ini. Terlebih hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu. Sertailah, bimbinglah saat ini sampai selesainya. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu yang diberkati. Pagi hari ini saudara, kita akan belajar firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58 dengan tema hidup di dalam perjuangan. Satu Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55 sampai yang ke-58. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, Korintus adalah salah satu kota yang terbesar pada zaman Romawi. Dan kota itu juga saudara terkenal dengan kerusakan moralnya. 1 tahun lamanya Rasul Paulus mengajar pengikut Tuhan Yesus. Dan setelah itu saudara, dia pergi. Setelah kepergiannya, dia menulis surat saudara pada mereka, menguatkan hati mereka supaya mereka tidak kecewa atau merasa bahwa dirinya tidak berharga lagi. Dan Rasul Paulus meyakinkan mereka bahwa suatu hari kelak Tuhan Yesus pasti datang kembali dan maut akan ditelan di dalam kemenangannya. Saudara, berjuang untuk setia kepada Yesus Kristus mungkin terasa sakit, penuh perjuangan, penuh tantangan saudara. Tapi saya yakin dan percaya hal itu tidak akan sia-sia saudara ketika kita berjalan bersama dengannya. Itulah saudara sekilas perjalanan Rasul Paulus di kota Korintus. Sekarang kita akan kembali kepada 1 Korintus 15 ayat yang 55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, maut sendiri adalah kematian. Dan semua makhluk hidup di dalam dunia ini pasti kedatangan maut. Artinya saudara, kematian.
Dan maut sendiri adalah dosa. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 dikatakan, saudara, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Artinya, saudara, maut sudah dimusnahkan. Dan siapa, saudara, yang memusnahkan maut itu? Tuhan, saudara. Tuhan telah memusnahkan maut itu. Tuhan telah merebut kemenangan itu. Tuhan telah menang. Dan maut tidak memiliki kekuatan lagi. Dan maut tidak bisa mencelakai orang lagi. Tetapi ingat, saudara, sengat maut adalah dosa. Dan upah dosa sendiri adalah maut, saudara. Di dalam Roma yang ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan, saudara, dosa masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang, saudara. Dan dosa itu juga, saudara, adalah maut. Sehingga Rasul Paulus berkata, Adam telah melakukan pelanggaran. Akibatnya apa, saudara? Semua manusia jatuh ke dalam dosa. Bahkan, saudara, ketika kita masih di dalam kandungan, Alkitab berkata bahwa manusia sudah berdosa. Tetapi, saudara, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-57. Di situ dikatakan, saudara, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa, saudara? Kemenangan. Oleh siapa, saudara? Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya, saudara, bahwa kita itu harus bersyukur, saudara, karena kedatangan Kristus ke dalam dunia ini adalah satu kasih karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang percaya dengan senang hati menerima sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Saudara, kasih itu sendiri melebihi dosa yang menguasai hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, kita harus mengerti makna tentang kasih yang tepat itu apa. Contoh, saudara, kasih yang diberikan Yusuf oleh tuannya itu beda, saudara, dengan kasih yang diberikan Allah kepada umatnya, yaitu saudara dan saya. Di dalam Kejadian 39 ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, saudara, sesungguhnya Yusuf mendapatkan kasih dari tuannya, tetapi itu ada sebabnya, saudara. Apakah, saudara, sebabnya ini? Karena tuannya itu melihat, saudara, bahwa segala sesuatu yang dilakukan Yusuf itu berhasil. Artinya apa, saudara? Berarti ada sesuatu di dalam diri Yusuf yang mendatangkan kasih karunia itu. Terus, saudara, dan kasih yang diberikan Allah kepada umatnya, yaitu saudara dan saya, itu cuma-cuma, saudara, gratis, semata-mata. Semua itu karena apa? Rahmat, saudara. Karena apa, saudara? Kita itu punya Tuhan adalah Allah yang pengasih, penuh dengan kemurahan, saudara, dan Allah yang selalu memegang perjanjian dengan umatnya. Kita bisa melihat, saudara, bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia itu kepada Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bapa bangsa yang besar, memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin, saudara. Sekarang, saudara, kita lihat ayat yang ke-56.
ayat yang ke-56 dikatakan, saudara, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sekarang kita akan berbicara tentang hukum Taurat, saudara. Kita akan buka di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-18, di situ dikatakan, aku berkata kepadamu. Siapa saudara yang berkata? Tuhan Yesus berkata, sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dan ayat yang ke-19 dikatakan, dan siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, maka apa saudara? Dia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Akan tetapi saudara, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, maka ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Sekarang saudara, kita akan melihat konteksnya. Konteksnya ada di dalam ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-17, saudara. 1, 2, 3. Yesus dan hukum Taurat. Ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Amin. Saudara, di sini dikatakan jelas bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu, melainkan menggenapinya. Oleh karena itu saudara, hari ini kita hidup di bawah kasih karunia, the way of grace. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Dan ketika saudara kita berkata bahwa kita sudah hidup di bawah kasih karunia, bagaimana caranya saudara kita mempertanggungjawabkan atau berperkara dengan Tuhan? Yaitu saudara,
kita harus merubah cara hidup kita. Yang pertama saudara, attitude kita, perilaku kita, dan cara berpikir kita jangan pakai cara yang lama lagi. Seperti kita hidup di bawah hukum Taurat. Karena apa saudara? Di dalam ayat yang ke-18 di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, Yesus berkata, sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Aku bukan meniadakan, tapi menggenapi. Paham saudara? Bukan ditiadakan, tapi digenapi. Dan Alkitab jelas mengatakan saudara, di dalam Roma 6 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa hidupmu bukan lagi di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia, the way of grace. Katakan saudara, the way of grace. The way of grace. Oke saudara, sekarang mungkin dalam hati saudara bertanya, apa ya perbedaan hidup di bawah kasih karunia dan hidup di bawah hukum Taurat? Ketika saudara hidup di bawah hukum Taurat, maka Allah akan berperkara dengan saudara. Berdasarkan apa saudara? Yang pertama, ketaatan kita, perbuatan kita, dan kesanggupan kita melakukan seluruh hukum Taurat. Ada berapa saudara hukum Taurat? 10. Maka semua harus dilakukan. Contoh saudara, apabila saudara sakit, maka saudara harus melakukan seluruh hukum Taurat itu. Tidak ada satupun yang boleh gagal. Semuanya harus perfect, sempurna. Maka Allah akan menyembuhkan saudara. Begitu juga saudara, ketika saudara kekurangan, saudara harus melakukan seluruh hukum Taurat itu. Tidak ada satupun yang boleh gagal. Semuanya harus sempurna, perfect. Maka berkat akan datang kepada saudara. Itulah saudara kalau kita hidup di bawah hukum Taurat. Tapi saudara, terpujilah pada Yesus Kristus kita. Kalau hari ini saudara, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Artinya saudara, bahwa Allah sudah tidak berperkara dengan kita lagi. Berdasarkan apa saudara? Ketaatan kita, perbuatan kita, dan kesanggupan kita. Dan saat ini juga saudara, kita sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Berdasarkan apa? Kebaikannya saudara, kemurahan hatinya. Yesus sudah datang menggenapi hukum Taurat itu. Dan kita sudah hidup di bawah kasih karunia, the way of grace. Itulah saudara, perbedaan hidup di bawah kasih karunia dan hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang saudara, kita lihat ayat yang terakhir. Kita kembali lagi pada 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. Amin, saudara. Saudara, akhir-akhir ini tidak sedikit saudara orang-orang Kristen yang iman yang mulai goyah. Tidak lagi giat melayani Tuhan. Ibadahnya kendor, doanya pun juga kendor. Karena apa saudara?
karena masalah yang dialaminya saat ini. Kita tahu saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang gelap, penuh dengan ketidakpastian dalam kehidupan kita, saudara. Justru saudara, ketika kita di dalam ujian seperti ini saudara, kita harus tetap beriman dan kita harus menjaga iman kita saudara. Karena ujian terhadap iman kita saudara menghasilkan satu ketekunan. Dan sering sekali saudara kita mendengarkan peribahasa seperti ini, bahwa rajin itu pangkal pandai, hemat itu pangkal kaya. Kalau iman saudara pangkal apa? Iman adalah pangkal keselamatan. Oleh sebab itu saudara, tetaplah beriman, jagalah iman kita. Mujizat atau tidak, tetap percaya bahwa mujizat itu pasti terjadi di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara pegang iman saudara dengan percaya. Ingat saudara, apa yang dikatakan Yohanes di dalam suratnya? Yohanes 5 ayat yang kelima dikatakan, dengan apa kamu mengalahkan dunia ini? Apa saudara? Iman. Oleh sebab itu, kita harus menjaga iman kita saudara. Kenapa saudara? Anak-anak Tuhan begitu ditimpa sedikit permasalahan saudara, imannya sudah goyah dan imannya sudah rontok saudara. Jangan sekali-sekali saudara kita setuju dengan iblis atau setan. Dia itu penipu saudara, dia itu licik saudara. Begitu dia tahu bahwa iman saudara mulai goyah, maka dia akan datang mendatangi saudara. Dia akan menggencet iman saudara sampai babak belur saudara. Ketika saudara sudah tidak berdaya lagi saudara, akhirnya saudara melepaskan iman saudara, dan iblis tertawa dan dia berkata, aku menang. Ingat saudara, apapun masalahnya yang saudara hadapi saat-saat seperti ini, ketika masalah itu datang dalam kehidupan saudara, baik besar maupun kecil, jangan tunggu terlalu lama lagi saudara. Angkat telepon saudara, telepon pada Bapak Gembala kita yang ready 24 jam melayani, mendoakan saudara. Dan juga saudara, telepon pada teman-teman seiman kita yang di tempat ini, bantu doa. Karena apa saudara? Doa orang banyak itu pasti didengar Tuhan. Karena kita ini milik Tuhan saudara. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, tetap pegang iman kita dengan percaya. Dan kita selesaikan setiap permasalahan itu satu persatu dengan apa saudara? Yang pertama, tidak kecewa. Yang kedua saudara, belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara, berani berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menguji imanku. Dan anggaplah saudara, semuanya itu satu kebahagiaan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara harus jatuh di dalam berbagai-bagai percobaan, itulah saudara yang dinamakan hidup di dalam perjuangan. Kita tanpa perjuangan kita tidak akan bisa hidup. Kalau hidup harus kita berjuang dulu saudara, berjuang baru kita akan menikmati hidup ini. Oleh sebab itu saudara, ketika kita masalah datang dalam kehidupan kita, jangan saudara kita lari kemana-mana. Saat seperti ini kita lari dan menempel kepada Tuhan. Ingat di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan saudara, Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Mari saudara, kita sebagai anak Tuhan, Allah hanya ingin satu di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, orang yang berdosa bertobat.
dan tidak melakukan dosa lagi. Yang kedua, saudara akan bertumbuh di dalam kasih karunia apabila saudara percaya dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, belajar saudara berkomitmen dengan Tuhan. Bagaimana caranya saudara menyenangkan hati Tuhan? Belajar melayani, memberikan diri kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, memberikan diri kita saudara membantu orang lain. Karena apa saudara? Kalau Yohanes mengatakan saudara, Rasul Paulus mengatakan saudara, bahwa ketika kita berani berbagi dan memberi, maka kita akan diperkaya secara rohani, saudara. Dan hati orang yang memberi dengan ikhlas atau tulus, saudara, tidak akan merasa kehilangan. Tetapi setiap orang yang memberi, ia akan juga dikatakan melayani. Amin, saudara. Mari saudara, di dalam hari-hari yang begitu jahat dan hari-hari yang tidak menentu, hari-hari yang begitu gelap, saudara, semakin hari kita semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Rajin berdoa, saudara, dan saling satu sama lain mendoakan. Mari saudara, kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu pujian yang harus saya kembalikan kepada Bapak kembali. Aku
kasih Bapa dalam surga untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan, mengajarkan kepada kami bahwa kami hidup semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, dia adalah yang paling jahat dari para rasul, tetapi oleh kasih karunia Allah dia dapat bekerja lebih keras lagi daripada yang lain, karena semuanya itu oleh karena kasih karunia Allah. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami yang tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat, kami dimampukan karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Firman-Mu berkata, persekutuan kami dengan Tuhan membuat segala jerih lelah kami tidak sia-sia. Karena jerih lelah kami mampu untuk melakukan segala tuntutan-tuntutan Tuhan, bukan oleh kuat dan daya kami, tetapi karena kasih karunia Allah itu yang memampukan kami melakukan itu. Sebabnya Tuhan, biarlah jemaat Tuhan, kami semuanya menyadari bahwa tuntutan hukum Taurat itu bukan untuk menjerat kami untuk kami berbuat dosa, tetapi justru untuk membawa kami di dalam keselamatan kekal. Kami dituntut dan kami tidak mampu oleh kekuatan kami sendiri, tetapi oleh kasih karunia kami mampu melakukannya, sehingga dunia dapat melihat hal itu dan mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memakai saudara Lisa yang telah memberkati kami pada pagi hari ini. Urapi dia, beri semangat untuk terus mau melayani, menyelidiki firman Tuhan, bahkan mau menjadi pelaku-pelaku firman, supaya hidupnya dapat menjadi berkat buat gereja Tuhan di tempat ini, bahkan menjadi berkat bagi sanak saudaranya yang belum mengenalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba yakin kami semuanya telah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga Tuhan, kami tidak ada lagi berdalih untuk mengatakan kami tidak mampu. Tuhan, kasih karunia-Mu telah memampukan kami untuk melakukan segala tuntutan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, hamba berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk melihat bangsa kami, Tuhan, saat ini dilanda dengan segala masalah, terutama pandemi COVID ini membuat perekonomian sosial itu tidak berjalan sesuai dengan harapan. Tetapi Tuhan, melalui doa-doa kami, orang yang percaya kepada Tuhan, pertolongan datang dari tempat yang maha tinggi. Tuhan pakai seluruh pejabat-pejabat tinggi negara, baik itu di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Terima kasih Bapak, berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini melakukan pelayanan, rapi juga sama seperti Tuhan telah memakai saudari Lisa dan memberkati jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan yang dilayani menerima pertumbuhan iman mereka. Terima kasih Bapak, berdoa untuk saudara-saudara yang sakit, kita sebutkan satu persatu, terutama yang angkat ingat yaitu saudara Matius. Kiranya Tuhan jamah tubuh, jiwa dan rohnya, supaya Tuhan dia telah berikrar untuk mau menjadi pelayan Tuhan dapat mewujudkan itu Tuhan di dalam pelayanannya, hingga banyak bilangan orang dapat diselamatkan. Jadikan istrinya sebagai penolong Tuhan di tengah-tengah badai yang menerpa kami tidak akan pernah goyah Tuhan, karena kami yakin kasih karunia Allah telah berlimpah di dalam kehidupan kami. Berdoa juga untuk yang lain-lain Tuhan, tidak hamba sebutkan satu persatu, tetapi kiranya Tuhan bekerja dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami
yakin Tuhan telah memberkati kami semuanya. Dan antar dari desa pulang ke Surabaya dalam perjalanan Tuhan sertai. Dia juga telah menjadi berkat di sini, dia juga telah menjadi berkat buat besar buat dirinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat tangan. Haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuannya dengan Roh Kudus oleh anugerah Tuhan Yesus akan menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kalian kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat ini turun atas kita, berkat jasmani, berkat rohani, damai sejahtera melimpah di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan, Amin. Selamat pagi semuanya.